Baiklah, kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Materi kita hari ini tentang yang namanya persediaan, atau masih bersangkut paut dengan materi yang lalu. Materi kita minggu lalu yaitu persediaan barang dagang secara sistem periodik. Materi kita masih tetap dalam pengelolaan kartu persediaan dagang, hanya saja perbedaan minggu lalu dengan minggu ini itu terletak daripada sistem pencatatannya. Kalau minggu lalu itu menggunakan sistem periodik, maka untuk minggu ini itu akan menjelaskan tentang sistem perpetual. Nah, sebelumnya kita juga harus tahu tujuan daripada pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah kita dapat mengidentifikasi karakteristik persediaan barang dagang. Nah, itu sudah kita pelajari minggu lalu. Kemudian mengidentifikasi sistem pencatatan transaksi persediaan periodik, itu juga sudah minggu lalu. Nah, untuk tujuan yang minggu ini itu mengidentifikasi perbedaan metode fisik dan metode perpetual. Kemudian membuat kartu persediaan metode FIFO. Seperti yang kita ketahui, kalau metode periodik itu sistem pencatatan persediaan di mana perusahaan tidak setiap saat mencatat mutasi persediaannya, baik kuantitas maupun biayanya pada akun persediaan. Sedangkan metode perpetual, setiap arus masuk dan arus keluar persediaan di gudang beserta harganya dicatat secara rinci pada kartu stok yang dibuat tiap-tiap jenis persediaan. Oke, contoh kasusnya PT Santoso memiliki data persediaan barang BBB dengan kode barang B1 yang terdiri dari persediaan awal, pembelian, dan penjualan selama bulan Desember 2014 pada berikut. Nah, bisa kalian lihat, di situ ada persediaan awal 1000 unit dengan harga per unit 50.000, totalnya 50 juta. Kemudian ada pembelian, penjualan tanggal 20 juga seperti itu, sampai tanggal 28 ada penjualan 1000 unit dengan harga per unitnya 60.000 dan totalnya 60 juta. Mari pencatatan persediaan barang dagang dengan sistem perpetual, kita menggunakan kartu persediaan, di mana yang kita tahu pembelian merupakan barang masuk, sementara penjualan merupakan barang keluar. Dalam contoh transaksi PT Santoso, persediaan barang disingkat dengan BBB dan kode barang diberi kode B1. Nah, karena kita melakukan pencatatan persediaan barang dagang dengan sistem perpetual metode FIFO, maka yang harus kita ingat adalah FIFO itu merupakan first in, first out. Berarti barang yang pertama masuk itu yang pertama kali kita siapkan. Dalam contoh PT Santoso, tanggal 1 Desember itu terjadi ada yang namanya persediaan awal. Persediaan awalnya 1000 unit dengan harga 50.000. Nah, totalnya 50 juta. Di tanggal 5, PT Santoso melakukan yang namanya pembelian. Berapa barang yang dibeli? 1.200 dengan harga 52.500. Maka jumlahnya 63.000. Tadi Ibu bilang kalau pembelian itu merupakan barang masuk. Berarti pembelian tanggal 5 kita masukkan ke dalam kolom masuk. Berapa unit? 1.200, maka kita catat dia 1.200. Kemudian harganya berapa?
52.500. Berarti totalnya 63 juta. Kemudian kita masukkan, kita pindahkan ke kolom saldo. Ke kolom saldo kita pindahkan berapa total daripada semua unit harga jumlah itu kita pindahkan langsung. Yaitu 1.200, kemudian harganya 52.500, kemudian jumlahnya 63 juta. Nah, persediaan kita jadi ada berapa? Ada dua, persediaan tanggal 1 dan persediaan tanggal 5. Nah, persediaan tanggal 1 dan persediaan tanggal 5 ini tidak boleh kita gabungkan. Kenapa? Karena harga daripada pembelian itu, persediaan itu sudah berbeda. Kalau persediaan awal harganya 50 juta, sementara pembelian tanggal 5 yaitu barang yang terakhir masuk itu ada 52.500. Kemudian di tanggal 15 terjadi yang namanya penjualan. Penjualan merupakan barang keluar. Berarti penjualan kita masukkan ke dalam kolom keluar. Berapa barang yang keluar atau berapa barang yang keluar? 800. Berarti kita masukkan di kolom keluar, kolom unit 800. Berapa harga yang kita pakai? Nah, kita kan menggunakan metode FIFO, berarti harga yang kita pakai adalah harga daripada persediaan awal. Kenapa? Karena kita mengambil barang daripada persediaan awal, yaitu dari yang 1000 unit. Berarti kan 1000 unit dikurang 800 berarti sisa di saldo jadi 200. Nah, 800 dikali sama 50, nanti totalnya ada berapa? 40 juta. Tadi Ibu bilang kita sudah ambil 800 daripada persediaan awal. Berarti persediaan awal tinggal berapa? 200. Kita turunkan 200 kali 50 juta. Jadi 10 juta. Nah, pembelian tanggal 5 ada nggak kita ganggu juga? Nggak ada. Ada kita sentuh? Nggak ada. Masih tetap? Tetap. Berarti kita masukkan 1.200 dikali 52.500 masih tetap 63.000. Kemudian di tanggal 20. Iya, yang kita masukkan ke dalam kartu persediaan itu adalah harga beli barang dagangan, ya, bukan harga jualnya. Karena yang mau kita cari di situ adalah berapa nilai persediaan kita di gudang, berapa nilai persediaan kita. Jadi itu harus diingat. Oke, ada yang bisa bantu jawab? Oke, coba Rina. Oke, ya benar. Jadi walaupun harga barang naik untuk yang terakhir itu tidak berpengaruh terhadap laba rugi. Kenapa? Karena barang yang kita keluarkan itu adalah harga barang yang pertama kali masuk sebelum harga barang yang terakhir naik. Oke, jadi sampai di sini untuk minggu depan kita belajar tentang yang namanya materi LIFO. Kalau hari ini adalah FIFO, minggu depan itu tentang LIFO. Kalau FIFO itu first in first out, nah LIFO itu last in first out. Jadi untuk materi lebih dalamnya akan Ibu jelaskan di minggu depan. Oke, sampai di sini materinya. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Salam sehat, Tuhan memberkati.